Salam saudara semuanya, diberkati Tuhan. Di pagi yang indah ini kita mengucap syukur bahwa kita boleh ada. Kita mau siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita satu dulu sejenak. Kita akan puja mata bertemu pukul.
pribadimu. Katakan tak bisa terlepas. Tak bisa terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Engkau berdaulat atas kami Tuhan. Engkau ada buat kami. Engkau menggenggam tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Bungkus dengan darah suci Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua boleh merasakan kasih-Mu, sukacita daripada Engkau Tuhan. Amin. Kami membuka ibadah kami. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Salam saudara semuanya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sudah siap untuk meninggikan nama Tuhan? Amin. Coba katakan samping kiri kanannya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih jadi umatnya, amin. Siapa yang percaya kita semua di sini dipilih? Kita umat pilihannya, amin. Kita dipilih.
umat pilihan. Kita umat pilihan, kita tidak tertandingi oleh kuasa setan. Amin. Kita percaya Tuhan bersama kita. Amin. Kita mampu melewati segala masalah karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Kita akan pujian tak tertandingi. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerjaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sudah berkeringat belum? Sudah, Pak. Sudah. Capek belum? Capek dong. Sudah makan? Makan. Belum. Tiba saatnya saya akan membukakan ruang kesaksian bagi jemaat semuanya yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan yang sudah berlalu. Mungkin di akhir tahun ini, di tahun-tahun selama 2024 ini banyak pertolongan Tuhan yang saudara semua alami, boleh disaksikan. Yang WL-nya, oke. Mulai dari saya aja ya. Kalau disaksikan pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa gitu. Tuhan itu sangat baik, terutama buat kehidupan saya. Saya boleh ada pada saat hari ini itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan sangat baik bagi saya. Sepanjang tahun ini saya kalau boleh dibilang saya dibilang apa namanya, mengalami sinus
gejala sinus, tapi saya percaya apapun penyakitnya itu, apapun yang membuat saya lemah, saya percaya Tuhan selalu ada buat saya. Karena saya tahu Tuhan saya Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa menolong banyak orang. Dia menyatakan kuasanya 2000 tahun yang lalu, tapi saya juga percaya Tuhan bisa menolong saya. Tuhan bisa menyembuhkan penyakit saya. Saya bersyukur juga kepada keluarga saya, kepada oma dan opa juga sudah baik kepada saya, menolong saya, selalu menguatkan saya, selalu ada buat saya ketika saya lagi sakit, lagi butuh penopang, kekuatan. Oma selalu mendoakan saya, opa juga selalu mengingatkan saya. Dan ketika saya sakit, oma selalu mengingatkan, minum obat, minum vitamin, itu vitaminnya jangan lupa diminum biar badanmu kuat gitu, karena kamu kerja katanya. Saya bersyukur saya dikelilingi orang-orang baik gitu. Saya dikelilingi teman-teman, dikelilingi oma dan opa, dan semuanya jemaat juga. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya saksikan. Mungkin ada lagi dari jemaat semuanya. Tidak ada. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau penyerahan anak. Saya persilakan. Saya persilakan yang mengambil alih. Yang kasih sekali. Shalom. Hari ini ada penyerahan anak, yaitu cucu saya yang cantik, yang gemoy, yang oke, ya enggak? Ya. Yaitu Afiera Immanuela Limatara. Mari saya persilakan maju ke depan. Bertiga, maminya mana? Papinya tadi diajak, jadi duduk situ sayang. Dede di tengah ya. Pada pagi hari ini saya bersukacita sekali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena saya bisa melayani cucu saya Apriela Immanuela Limantara. Matius 9 ayat 13.
Arigato. Di Matius 19 ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang. Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, yaitu Tuhan Yesus ya. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia mengutus aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan keluarga yang diberkati, hari ini kita akan menyerahkan anak sebagai buah kasih dari suami istri Bapak Ilham Limantara dan Ibu Heni, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam Alkitab. Bahkan Bapak Yusuf dan Ibu Maria pun menyerahkan bayi Yesus di bait Allah. Sebelum saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan anak ini, kita akan mendoakan ayah ibunya agar Roh Kudus yang menuntun dan membawa anak itu takut akan Tuhan dan berjalan kebenaran. Saya minta tolong Ibu Tina dan Ibu Nasti saya minta kedua orang tua Ilham dan Heni berdiri. Saya minta bantu untuk menumpangkan tangan Saudara Bapak Ilham Limantara dan Ibu Heni. Hari ini kalian berdua mengambil langkah seturut firman Tuhan untuk menyerahkan anakmu ke dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan menuntunmu untuk membimbing anak yang kekasih menjadi anak Tuhan yang berkenan. Hambamu akan berdoa untuk Abiera. Berdiri saya sambil pegang diri hamba. Abiera Immanuel Limantara, hari ini saya sebagai hamba Tuhan meminta berkat khusus dan menyerahkan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang Maha Kasih, yang akan memimpin hidupmu sampai dewasa, bahkan sampai masa tuamu. Dan pada hari ini saya menyatakan engkau menjadi bagian dari jemaat Tuhan yang sah dan diberkati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Dan saya terima kasih jemaat semuanya. Terima kasih. Yang bisa berdiri di sini semuanya, saya minta seluruh jemaat bisa salaman di sini. Ayo Bang.
biasa kita percaya Vera nanti jadi anak yang pintar, selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Selanjutnya kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita mau mendengar firman Tuhan, supaya firman yang disampaikan boleh tertanam di hati kita. Kita kalah pujian seperti pelangi. Hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukamu dalam menanti mata yang tak terbintang dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, Di langit pun tak terlihat, untuk awannya untuk awan tebal, hati kami namun hatiku kan tetap kuat. ada Tuhan yang menolong kita. Janji-Mu yang tenang, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti mata yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidupku tak selalu Akan kabut tanpa kabut yang pekat, Dia selalu ada bersama kita. namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukamu telah menanti mata yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, Di balik di duka balik dukamu Dia selalu ada. telah menanti apa yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi Saya serahkan kepada hamba-Nya. itulah janji setiamu Tuhan, di
surgamu telah menanti harta yang tak terhingga dan abadi. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan dalam kehidupan kami tidak selalu mulus Tuhan, tapi kami percaya akan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan yang terus ingin Kau nyatakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan biar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan dapat mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Hidup kami semakin lebih lagi Tuhan mencintai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Pakai juga bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Pengurapan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih buat pemain musik dan band. Shalom. Shalom. Masih bersukacita? Amin. Kita diantarkan dengan pujian-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan tentu kita selalu bersyukur akan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, terlebih tadi kita juga sudah melihat tentang penyerahan anak, bagaimana keluarga Ibu Esther menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sangat penting ketika kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan? Itu artinya kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan untuk memegang anak kita, untuk memelihara kehidupan anak kita, untuk bertanggung jawab atas kehidupan anak kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya bertemu dan Pak untuk saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kemarin juga kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang never give up, tidak menyerah. Dan di bulan Natal ini kita bersyukur. Dan kita pastinya di bulan Natal ini adalah bulan yang kita nanti-nantikan. Adalah bulan di mana kita menunggu. Kita mau bersukacita atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kelahiran Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Di mana Dia lahir, Dia dari surga turun ke bumi dan lahir untuk kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya memberi tema yaitu khotbah saya kehadiran Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Amin. Coba di sini yang hidupnya diubahkan Tuhan, katakan amin. Amin. Kita percaya bahwa hidup kita telah diubahkan Tuhan. Sebagaimana ketika kita berada di sini, kalau bukan karena Tuhan mengubahkan hidup kita, kita tidak akan mungkin ada di gereja ini. Kita tidak akan mungkin ada duduk di tempat ini. Kita tidak akan mungkin untuk mencari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan hadir di tempat ini, hadir dalam kehidupan kita, Dia mengubahkan kehidupan kita yang lama. Dia mengubahkan setiap kehidupan kita yang dulunya kita adalah hidup dalam dosa, kita dulunya hidup dalam kegelapan. Tetapi ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, hidup kita menjadi berubah. Hidup kita tidak lagi dalam dosa, hidup kita tidak lagi dalam kegelapan, Bapak Saudara. Di sini yang mengajak kita untuk membuka Efesus 5 ayat yang 8. Mungkin LCD boleh ditampilkan.
Efesus 5 ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Haleluya. Mari saya mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Amin. Siapa kita dahulu, saudara? Kegelapan. Adalah kegelapan. Kegelapan artinya kita dahulu adalah orang-orang yang berdosa. Mungkin kita dahulu, latar belakang kita dahulu adalah orang-orang yang sangat jahat. Sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita sembarangan, hidup kita selalu dalam dosa, hidup kita dalam kegelapan, kita belum mengenal Allah. Tetapi kata firman Tuhan, dahulu kamu memang adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita yang dulunya gelap, sekarang sudah menjadi terang oleh karena sinar Tuhan Yesus Kristus yang menyinari kehidupan kita semua. Amin. Dan kita percaya bahwa kehadiran Tuhan dalam dunia ini bukan hanya sebatas hadir untuk menjadi manusia begitu saja. Bukan hanya sebatas untuk hidup sebagai manusia biasa-biasa saja. Tetapi ada tujuan yang Tuhan mau kerjakan untuk dunia ini. Kita yang dulunya hidup dalam dosa, ketika kita berdosa, kita butuh yang namanya penebus. Dan di bulan Natal ini, ketika kita menantikan akan kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dari surga menjadi manusia lahir untuk menjadi manusia hanya untuk menebus dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya untuk ingin hidup kita ini berubah. Hanya untuk ingin hidup kita ini tidak sama seperti lagi yang seperti dahulu. Hidup kita yang seperti dahulu. Kalau kita menyadari akan kehidupan kita yang dahulu, ketika kita belum mengenal Tuhan, dan setelah kita mengenal Tuhan, betapa kita beruntungnya, betapa kita bersyukurnya ketika hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Siapa di sini yang bersyukur bahwa hidupnya sudah diubahkan Tuhan? Amin. Amin. Dan saya percaya kita semua ketika kita menyadari, ketika kita melihat jauh ke belakang akan kehidupan kita yang dahulunya, ketika kita merenungkan, ketika Tuhan sudah mengubahkan hidup kita, bagaimana kita, betapa kita sangat bersyukur, saudara. Betapa kita sangat beruntung bahwa Tuhan mengubahkan kehidupan kita yang lama. Mungkin hidup kita yang lama dahulu adalah hidup yang sangat-sangat jahat. Bahkan hidup kita yang dahulu sangat-sangat hancur, Bapak Ibu Saudara. Kita yang dulunya merasa hidup kita ini tidak layak, kita yang dulunya merasa hidup kita ini tidak ada gunanya, tidak ada artinya kita hidup di dunia. Tetapi ketika Tuhan hadir, di situ Tuhan mengubahkan kehidupan kita sehingga menjadi lebih baik lagi. Yang dulunya buruk menjadi baik. Amin. Amin. Seperti kisahnya Saulus, saudaraku. Sebelum dia menjadi Paulus, sebagaimana hidupnya diubahkan Tuhan begitu luar biasa. Dia yang dulunya adalah penganiaya orang-orang Kristen, tetapi ketika Tuhan hadir dalam kehidupannya, Tuhan mengubahkan hidupnya 100% menjadi pengikut Tuhan. Bahkan ia melayani, menjadi rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Yang dulunya dia adalah penganiaya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan sendiri hadir dalam kehidupan Rasul Paulus, dan hidupnya dipakai Tuhan begitu luar biasa. Kita bersyukur bahwa akan segala kasih Tuhan, akan segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana karena kasih-Nya itu kepada kita tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita percaya akan hidup-hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Ketika kita hidup yang sudah diubahkan Tuhan, kita
semakin hari semakin lagi ingin merindukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Di poin yang kedua, kehadiran Tuhan yang mengubahkan hidup kita adalah ketakutan. Mungkin kita dahulu adalah orang-orang yang penakut, saudaraku. Orang-orang yang tidak berani, bahkan melakukan apapun kita takut. Mau mengerjakan apapun kita takut. Mungkin kita trauma karena kegagalan kita. Mungkin kita trauma karena sesuatu hal yang membuat kita tidak berani melangkah, yang membuat kita tidak berani maju. Kita adalah orang-orang yang penakut. Seperti kisahnya Gideon. Gideon adalah seorang yang penakut, adalah seorang yang sangat takut. Tetapi Tuhan memakai hidupnya menjadi seorang pemberani yang menjadi sebagai kepala pasukan bagi Israel pada waktu itu. Petrus juga adalah seorang yang pengecut, tetapi juga Tuhan memakai hidupnya menjadi seorang yang pemberani ketika Tuhan hadir dalam kehidupannya. Dan dia mengizinkan Tuhan hadir untuk mengubahkan kehidupannya yang dahulu yang adalah orang tidak pemberani, orang penakut, menjadi berani. Dan saya percaya ketika kita mengizinkan Tuhan hadir, ketika Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, dan kita mengizinkan Tuhan untuk mengambil ahli kehidupan kita, maka kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi seperti kehidupan kita yang dahulu. Yang dulunya kita penakut, yang dulunya kita tidak pemberani, tetapi kita malah menjadi seorang yang pemberani. Amin. Dan saya sendiri juga menyadari akan segala kebaikan Tuhan itu, akan kehadiran dalam kehidupan saya. Sebagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan saya, sebagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan saya. Dulunya saya adalah juga orang yang penakut, orang yang tidak pemberani. Bahkan dulunya sebelum saya mengenal Tuhan, sebelum saya mengizinkan Tuhan hadir, mengizinkan Tuhan mengubahkan hidup saya dulunya adalah anak yang bisa dikatakan anak yang kurang ajar kepada orang tua. Saya selalu memberontak kepada orang tua, bahkan saya selalu marah-marah kepada orang tua saya karena segala masalah apapun itu saya tidak terima dengan keadaan kondisi orang tua saya pada waktu itu. Tetapi ketika Tuhan hadir, Tuhan mengubahkan hidup saya sehingga saya menerima akan keadaan keluarga saya, menerima akan keadaan orang tua saya. Yang dulunya saya adalah orang yang suka marah-marah kepada orang tua saya, suka memberontak kepada orang tua saya. Tetapi Tuhan mengubahkan hidup saya, menyadarkan saya bahwa itu adalah orang tua saya yang harus saya kasihi. Tuhan mengubahkan hidup saya dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, menyatakan dirinya dalam hidup saya, untuk saya menuruti teladannya, sebagaimana saya harus mengasihi kedua orang tua saya. Dan saya bersyukur akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya. Bahkan dulunya saya adalah orang yang penakut, berbicara di depan Bapak Ibu Saudara saja, saya dulunya takut gitu, gak berani ngomong. Bahkan saya bertemu orang baru itu susah diajak ngomong gitu. Kalau orang gak tanya, saya gak jawab. Kalau orang gak tanya, saya gak ngomong sama saya gak ngomong sama orang gitu. Tetapi ketika Tuhan membuat saya berani untuk saya bisa berbicara di depan saudara, itu semua karena kasih Tuhan mengubahkan diri saya. Yang dulunya saya adalah seorang yang penakut. Dan saya bersyukur akan kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan juga mengubahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang Bapak Ibu Saudara juga dulunya adalah seorang yang penakut, seorang yang tidak berani melakukan apapun, bahkan seorang yang takut, yang pengecut. Tetapi kita bersyukur bahwa kehadiran Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita. Terlebih akan kasih-Nya yang begitu luar biasa yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Dan kasih Tuhan itu tidak terbatas, saudaraku. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ketika Dia sudah mengasihi kita, ketika Dia sudah mengubahkan hidup kita, kita tetap menjadi anak-anaknya yang terang, kata firman Tuhan. Dia yang adalah terang
turun ke dunia untuk menyinari kehidupan kita yang gelap ini, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, yaitu yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita adalah mungkin ketika kita mengalami duka cita, saudaraku. Seringkali dalam kehidupan kita mungkin berduka cita ketika kita melihat keadaan kita tidak baik-baik saja. Ketika kita melihat keadaan di sekitar kita, sepertinya itu adalah sebuah masalah besar yang membuat kita mempunyai pilihan ingin menyerah atau maju. Ketika kita melihat keadaan kita merasa bersedih. Kok hidup saya seperti ini terus? Kok saya ngalamin banyak sekali masalah? Kok saya ngalamin banyak sekali problem dalam kehidupan saya? Kok kenapa hidup saya seakan-akan terus dalam masalah? Kita mungkin berpikir seperti itu, saudara. Tetapi biarkan Tuhan mengubah duka cita kita itu menjadi sukacita. Kelahirannya itu menjadi sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita percaya bahwa sukacita Tuhan itu tidak ada yang bisa menggantikannya selain daripada Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam diri kita, saudara. Dia mengubahkan duka cita kita, kesedihan kita, ratapan kita, keadaan kita menjadi sukacita. Yang ketika kita berduka cita dengan keadaan kita berduka cita, kita bersedih dengan kondisi kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, di situ kita mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Sekalipun masalah kita berat, sekalipun keadaan kita tidak berubah, kondisi kita masih seperti itu, tetapi yang Tuhan ubah adalah kehidupan kita. Kita sudah tidak lagi melihat keadaan itu sebagai masalah, situasi kita itu sebagai masalah, tetapi kita melihat keadaan kita itu menjadi sukacita bahwa ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita untuk kita bisa melewati setiap duka cita yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan ketika Tuhan sudah mengubahkan hidup kita, ketika Tuhan sudah mengubah hidup kita, ketika kita sudah mengalami Tuhan, tentu kita tidak hanya sebatas diubahkan, saudaraku. Kita perlu ketika kita sudah diubahkan untuk mempertahankan kehidupan kita itu, agar hidup kita yang sudah diubahkan itu tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Kenapa banyak kehidupan seseorang kembali lagi kepada kehidupan mereka yang lama, yang dulunya mereka sudah diubahkan Tuhan, sudah mengalami Tuhan, tetapi mereka masih saja bisa berubah kembali lagi kepada kehidupan mereka yang lama, karena mereka tidak mempertahankan kehidupan mereka yang sudah diubahkan Tuhan itu. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan, untuk kita terus menjaga kehidupan kita ini. Yang pertama yaitu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah merenungkan firman Tuhan, bagaimana kehidupan kita yang sudah diubahkan itu akan terus bertahan? Bagaimana kehidupan kita yang sudah diubahkan itu terus bertumbuh? Tentunya tanpa firman Tuhan, kita akan kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Karena tidak ada benih firman Tuhan yang kita pegang. Tidak ada firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, kondisi, di situ kita mulai kembali. Mungkin kita menyalahkan Tuhan lagi. Kita menyalahkan keadaan kita. Ketika kita tidak merenungkan, membaca firman Tuhan. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan, di situ kita melihat banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan tentukan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita, janji-janjinya itu yang membuat kita terus berjalan bersama Tuhan. Janji-janjinya itu yang terus membuat kita untuk bertahan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Itu adalah menjadi kunci kita untuk kita terus bertahan dalam hidup kita menjadi lebih baik. Bukan hanya bertahan, tetapi hidup kita semakin hari
semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Banyak hidup kita yang Tuhan ubahkan. Mungkin yang dulunya hidup kita sifatnya tidak baik. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara hidup yang benar. Di situ kita mulai mengerti, di situ kita mulai berubah kehidupan kita. Kita mau mengambil keputusan, mengambil komitmen agar hidup kita menjadi semakin hari menjadi lebih baik. Hidup kita semakin hari semakin diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang membuat iman kita semakin bertumbuh, kehidupan kita semakin diubahkan. Amin. Yang kedua adalah doa. Doa ini adalah juga kunci yang penting agar hidup kita terus terhubung dengan Tuhan. Seperti pujian yang pertama tadi, bahwa kita terhubung dengan Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu melekat dalam kehidupan Tuhan. Tanpa doa, kita tidak bisa. Tanpa kita membangun komunikasi kita bersama dengan Tuhan, tanpa kita membangun hidup kita dengan doa, kita tidak akan bisa terus bertahan. Karena kita tidak tahu kepada siapa kita harus berbicara, kepada siapa kita harus meminta pertolongan, kepada siapa kita harus meminta bantuan. Dan lewat doa, di situ kita semakin dikuatkan. Kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kondisi yang tidak baik, di situ kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan, kita meminta bantuan dari Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dengan doa kita. Itu yang akan membangun terus kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya percaya ketika kita membangun hubungan kita bersama Tuhan, hidup kita tidak akan bisa untuk kembali kepada hal-hal yang lama. Hidup kita tidak akan bisa kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Karena kehidupan kita terus dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup kita terus dikuatkan. Hidup kita terus diberikan pertumbuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini tidak ada yang mungkin tidak membaca firman Tuhan. Amin. Semuanya terus membaca firman Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, kalaupun kita masih bolong-bolong bacanya, kalaupun kita membaca firman Tuhan tidak mengerti ini artinya apa, terus baca Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan ketika kita terus membacanya sekalipun kita tidak mengerti, suatu saat Tuhan akan membuat kita mengerti. Oh, rupanya firman Tuhan ini itu artinya. Dan dulu saya juga seperti itu. Saya tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Maksudnya ini apa? Jangan takut kata firman Tuhan kan. Itu apa maksudnya? Ketika kita mengalami ketakutan, di situ kita mengerti. Oh, ternyata jangan takut itu artinya kita tidak boleh takut dengan keadaan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu jangan takut kata firman Tuhan? Kita akan terus takut karena kita tidak tahu dan tidak pernah membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga, Tuhan tidak akan mengingatkan kita ketika kita tidak membaca firman Tuhan. Tetapi sekalipun kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan, ketika kita tidak tahu apa artinya firman ini, ketika kita terus membacanya, ketika kita terus merenungkannya, di situ kita akan mengerti dan kita akan sadar akan kebenaran firman Tuhan. Ternyata ini kebenaran firman Tuhan itu. Ternyata ini arti firman Tuhan itu dalam kehidupan saya. Tuhan mau firman itu menjadi benih dalam kehidupan kita untuk bertumbuh, untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Dan firman itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan kita, sesibuk apapun kita, secapek apapun kita dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, jangan sampai kita lupa akan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita lupa membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar hidup kita ini semakin bertumbuh, semakin dibangun oleh kebenaran firman Tuhan.
untuk membuat setiap apapun dalam usaha kita, pekerjaan kita, tanpa kebenaran firman Tuhan, usaha dan pekerjaan yang kita lakukan itu adalah sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan yang setiap hari kita isi kehidupan kita, itu akan membuat kehidupan kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan ketika kita melakukan pekerjaan, ketika kita melakukan apapun, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya bahwa hidup kita di tempat ini adalah hidup yang diubahkan oleh firman Tuhan, hidup yang diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Dan sebelum menutup firman Tuhan, saya mau menampilkan satu video, di mana video ini juga saya dikirimin oleh Ibu Pendeta saya dan juga sangat memberkati saya, dan saya percaya satu video ini juga bisa menjadi berkat buat kita semua. Mungkin boleh ditampilkan dan suaranya. Para murid-murid. Kemudian dia mengajukan satu pertanyaan kepada anak-anak muridnya. Anak-anak, menurut kalian siapa Tuhan itu? Lalu satu demi satu anak-anak murid itu menjawab pertanyaan ibu guru ini tentang siapa Tuhan, sesuai dengan gambaran yang mereka punya masing-masing. Seorang anak yang ayahnya seorang hakim, dia berkata Tuhan itu seperti hakim, Bu, karena satu hari dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Anak yang lainnya ayahnya seorang dokter, dia berkata Tuhan itu seperti dokter, Bu, karena dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Anak yang lainnya seorang konglomerat, dia berkata Tuhan itu seperti konglomerat, Bu, karena dia sanggup memberikan apa saja kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Demikian satu demi satu anak-anak murid itu menjawab pertanyaan ibu guru ini tentang siapa Tuhan, sesuai dengan gambaran yang mereka punya tentang ayah mereka masing-masing. Lalu tiba giliran kepada anak yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Namun sayangnya anak ini tidak hidup seberuntung teman-teman yang lain, karena dia hidup dalam keadaan yang sangat amat sederhana. Dia bahkan tidak berani menjawab pertanyaan ibu gurunya. Dia cuma bisa tundukkan kepalanya. Lalu ibu gurunya tanya lagi, nak, tolong dijawab, menurut kamu siapa Tuhan itu? Perlahan dia angkat wajahnya. Dengan suara bergetar dia berkata, Tuhan itu seperti pemulung, Bu. Serempak satu kelas menjadi riuh oleh karena jawaban dari anak ini. Lalu ibu guru itu tanya lagi, kenapa kamu samakan Tuhan dengan pemulung, nak? Sambil menitikkan air mata, anak itu berkata, pemulung memungut sesuatu yang tidak berguna, membersihkannya dan menjadikannya sesuatu yang berguna. Satu kelas yang tadinya riuh mendadak menjadi hening. Lalu sambil menangis anak itu berkata, demikian dengan hidup saya, Bu. Ketika ayah saya menemukan saya di pinggir jalan, dia membawa saya pulang ke rumahnya. Dia mengasuh saya, dia mendidik saya sampai saya bisa sekolah di tempat ini. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya hari ini kalau waktu itu ayah saya tidak memungut saya dari jalanan. Ibu gurunya menangis, dia peluk anak itu. Satu kelas yang tadinya hening mulai terdengar isak tangis di setiap kursi. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana halnya anak ini, demikian juga dengan hidup saya. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya hari ini kalau Tuhan tidak memungut saya. Oleh karena Yang bermain musik kemurahan Tuhan, ku hadirkan sampai hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita menaikkan pujian ini, bahwa oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini, Saudara.
sebagaimana Tuhan mengubahkan setiap kehidupan kita yang dahulu. Mungkin kita dahulu sangat hancur, hidup kita tidak berguna, hidup kita tidak berarti, dan kita melihat kehidupan kita itu tidak berharga, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan mengubahkan hidup kita. Yang dulunya kita tidak berharga, yang dulunya kita adalah orang yang sangat hancur, orang yang berdosa, orang yang tidak berharga. Tetapi Tuhan hadir, mengambil kita dan mengubah hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. dalam kehidupan Kebaikan Tuhan janji-Mu menjadi bagiku. Sebab Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dalam hidup kami, Tuhan, atas segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami, Bapa. Engkau yang dari surga turun ke bumi, lahir di atas di kandang domba. Engkau merendahkan diri-Mu, Tuhan, hanya untuk kehidupan kami ini, Tuhan. Hanya untuk hidup kami yang berdosa ini, Tuhan. Hidup kami yang jahat ini, Tuhan. Tetapi Engkau mau mengubahkan hidup kami, Tuhan. Engkau mau menebus hidup kami ini, Tuhan, menjadi hidup yang berharga, menjadi hidup yang berarti, Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, Tuhan. Kalau bukan pengorbanan-Mu, Tuhan, mungkin kami tidak tahu akan hidup kami saat ini, Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, ketika Engkau tidak mengubahkan hidup kami, Tuhan. Tapi kami bersyukur, Tuhan, Engkau hadir mengubah hidup kami, Tuhan, menjadi lebih baik, Tuhan, menjadi berharga di mata-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu itu dalam hidup kami, Bapa.
bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kak Rudi, Bella. Kak Rudi semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan, semakin menjadi contoh, semakin jadi teladan bagi orang di sekitarnya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Kak Ari berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kau beri kami kesehatan untuk bisa berkomunikasi. Sebentar lagi kami akan beri persembahan. Kau berkati pekerjaan kami Tuhan. Kau berkati kami juga Tuhan. Kau berkati semua yang ada di sini ya Tuhan. Kau berikanlah persembahan ini buat Tuhan ya Tuhan, bukan buat manusia. Kau berkati kami ada di sini, kesehatan kami ada di sini Tuhan. Hanya di dalam haleluya. Sambil menjalankan kata persembahan, kita akan puja mengatakan, "Ku kasih kau dengan kasih Tuhan." Persembahan kita semuanya. Tiba saatnya kita akan melihat warta jemaat minggu ke depannya, 1 minggu ke depan. Oke, sudah ditampilkan. Hari Rabu 25 Desember 2024 ibadah raya Natal, yaitu pukul 15 atau jam 3 sore. Jangan lupa ya, ada Natal, ibadah Natal itu jam 3 sore. Jangan cuma semua boleh datang tepat waktu ya. Amin. Petugas pelayannya yaitu WL-nya Ibu Christine Natalia, singernya Kak Herlina, Kak Yusuf, dan Kak Yosua. MC-nya Ibu Nardi. Lanjut.
tamborin. Kita ada tamborin yaitu Kak Lince, Kak Natasha, dan Kak Gaby. Pemain musik grup Elsa Rehom. LCD-nya itu Bu Juani. Soundman Kak Rudi. Answer Ibu Gunari, Kak Arianus, dan Ibu Piem dan Kak Nathanael. Hari Sabtu 28 Desember 2024 ada doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 itu atau jam 14. Minggu 29 Desember 2024 ibadah raya di gereja jam 7.30 atau setengah 8. Petugasnya yaitu WL-nya Kak Wahyu, singernya Kak Gaby dan Ibu Juani dan Kak Nathanael, sorry. Pemain musiknya yaitu grup Elsa Rehom. Kantong persembahannya Ibu Gunari. Lanjut. LCD-nya Kak Yusuf. Pelayan sekolah minggu yaitu Kak Joshua, Kak Lince, Dosawat Kak Rahul. Masih ada? Habis? Oke. Habis ya. Oke, ada tambahan juga dari kakak-kakak, katanya Jumat tidak ada komsel ya, kita liburkan dulu karena kita mau bersiap-siap gitu, banyak acara juga. Jangan lupa datang semuanya, jemaat semuanya tanggal 25 atau hari Rabu kita datang tempat ini, kita mau meninggikan nama Tuhan dan merayakan hari Natal. Saya percaya semua jemaat boleh hadir dan ibadah bersama-sama dengan kita. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Oma atau yang lain? Shalom. Seperti biasa, satu jemaat, satu kakak untuk bawa saudaranya 2 orang ya. Jadi jangan lupa itu. Nah, yang terlibat pelayanan, jadi paling enggak 1 jam atau setengah jam sebelum mulai acara sudah ada di tempat ya. Seperti yang adanya Asia yang tadi disebutkan. Jadi setengah jam sebelumnya sudah ada di tempat ya. Dan juga Pak Musa dan juga Pak Marno, saya minta bantuannya. Dan juga untuk Paulus untuk minta bantuannya untuk terima tamu boleh, dan juga untuk mengurus parkiran bisa ya Pak ya. Tolong juga ada Pak Slamet juga sama-sama yang bapak-bapak. Kalau Paulus bukan bapak-bapak ya. Iya, saya suka cita sekali tadi lihat di sekolah minggu, lihat Stephen pelayanan. Terus maju Stephen, saya tadi bilang sama siapa? Yosua, kenapa Stephen ada di situ? Bukan lihat dengerin firman. Terus suruh masuk, suruh pulang. Nggak taunya Stephen pelayanan. Terus maju ya Stephen. Ya. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mungkin ada tambahan lagi dari Benarti atau yang lainnya? Sudah jelas ya tadi pengumumannya siapa yang pelayanan. Mohon diingat semuanya biar kita tidak lupa gitu. Tanggal atau hari Rabu kita jemaat Tuhan boleh hadir bersama-sama untuk merayakan kelahiran kita Yesus Kristus Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuki doa syafaat. Sebelumnya kita mau iringi dengan lagu seperti pelangi.
kasih setiamu Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang pada pagi hari ini Tuhan melayani tempat ini Tuhan, pemain musik, singer LCD, bahkan untuk hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, kuliah Tuhan, kiranya Engkau urapi setiap mereka Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi cita-cita untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau juga berdoa Tuhan untuk hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk Kak Rudi Tuhan, Engkau berkati Tuhan untuk kuliahnya Tuhan, Engkau berkati Tuhan untuk pekerjaan sampingannya Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau berkati Tuhan untuk pelayanannya Tuhan, Engkau berkati Tuhan untuk orang tuanya Tuhan yang berada di Kalimantan sana Tuhan Yesus, apapun Tuhan yang menjadi kerinduan Tuhan Kak Rudi keluarga Tuhan, untuk kesembuhan mamanya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau jamah Tuhan untuk Kak Rudi Tuhan beserta keluarga Tuhan. Dan juga Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berikan sukacita yang melimpah Tuhan untuk seluruh jemaat yang pagi hari ini Tuhan, yang mereka telah mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hambanya Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang disampaikan hambanya Tuhan bisa mereka mengerti, bisa melekat di hati dan pikiran mereka masing-masing, bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati Tuhan untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi mata pencarian setiap mereka Tuhan. Berikan kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan untuk apa yang kami dapatkan dari hasil kami bekerja Tuhan, untuk bisa mencukupi kebutuhan kami setiap harinya Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk saat ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang tidak datang ke gereja Tuhan, kiranya Engkau jamah setiap hati mereka Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang malas Engkau jamah setiap hati mereka Tuhan, agar tanggal 25 nanti Tuhan, perayaan Natal Tuhan, mereka bisa hadir untuk memuji-muliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk oma opa yang Kau percaya sebagai gembala sidang di LSM Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk kesehatannya Tuhan. Saat ini Tuhan, oma opa Tuhan masa pemulihan Tuhan, untuk opa dari matanya Tuhan yang habis operasi Tuhan, dan juga untuk oma yang masa pemulihan untuk terapi belpasnya Tuhan, Kau berikan kesembuhan pemulihan yang daripada angka Tuhan untuk oma opa Tuhan, agar oma opa Tuhan bisa melakukan aktivitas setiap harinya dalam keadaan sehat, pulih tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati Tuhan untuk anak cucu oma Tuhan, anak cucu mantu oma Tuhan yang ada di Jakarta, yang ada di Belanda Tuhan, Kau berkati Tuhan apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan usaha setiap mereka Tuhan, kiranya Kau berkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Dan Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan, gereja GSCPD LSM Tuhan, Kau berkati gereja ini Tuhan semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, apapun Tuhan menjadi pelayanan setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan, untuk berikan roh rendah hati, roh yang mau dibentuk Tuhan. Juga Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang nantinya Tuhan untuk bertugas untuk perayaan Natal tanggal 25 Tuhan, Kau urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk nantinya Tuhan. Dari sekarang Tuhan Kau berikan kemudahan apapun yang menjadi kesulitan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan kemudahan, kelancaran dari awal pertama sampai akhirnya Tuhan. Kau berikan hikmah untuk semuanya Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berikan nantinya Tuhan tanggal 25 nanti Tuhan, Kau berikan cuaca yang baik yang daripada Engkau Tuhan, tidak ada hujan, tidak ada angin Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami bisa datang Tuhan untuk perayaan Natal nantinya Tuhan dalam keadaan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda Tuhan, Kau urapi setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kau berikan roh kedewasaan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui setiap firman-firman yang diberikan kakak-kakaknya Tuhan, melalui setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Amin. Juga Tuhan Kau berikan roh yang takut akan Kau Tuhan, roh kedewasaan yang daripada Engkau Tuhan, roh yang patuh kepada kedua orang tua untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah komsel yang diadakan setiap hari Jumat Tuhan, kiranya Tuhan Kau jamah setiap seluruh jemaat yang hadir Tuhan, kiranya Kau berikan mereka Tuhan agar mereka bisa meluangkan waktunya Tuhan untuk bisa hadir Tuhan, untuk memuji-muliakan nama-Mu Tuhan di setiap ibadah komsel yang diadakan setiap hari Jumat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau urapi untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, untuk Pak Presiden beserta wakilnya yang baru Tuhan, serta para menteri dari jajaran atas sampai RT RW Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan, Kau berikan roh yang takut akan Kau Tuhan untuk setiap mereka Tuhan.
Kau jauhkan Tuhan dari roh-roh korupsi yang bukan daripada Engkau Tuhan, untuk setiap para pemimpin yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau bungkus bangsa Indonesia ini Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan, agar tidak ada lagi bencana-bencana alam yang melanda bangsa Indonesia ini Tuhan. Berikan tanah longsor dan juga angin, hujan yang deras Tuhan, kiranya Tuhan Kau tutup bungkus bangsa Indonesia ini Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan, agar tidak ada lagi Tuhan bangunan-bangunan yang rusak, tidak ada lagi korban-korban yang meninggal karena adanya bencana alam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap bangunan gereja yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan, dari yang berada di perkotaan, pedesaan, bahkan yang berada di pelosok Tuhan, kiranya Tuhan Kau tutup bungkus Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan. Mungkin masih ada dalam kekurangan Tuhan untuk proses pembangunannya Tuhan, kiranya Kau cukupkan Tuhan semua dana-dana yang mereka butuhkan Tuhan. Juga Tuhan untuk fasilitas yang belum komplit Tuhan di dalam gereja Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan berkat yang melimpah Tuhan untuk setiap bangunan gereja yang ada Tuhan, agar apapun Tuhan yang masih kurang Tuhan, kiranya Tuhan Kau cukupkan Tuhan untuk semuanya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk nantinya Tuhan tanggal 25 Tuhan, seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan akan merayakan perayaan Natal Tuhan, kiranya Kau berikan sukacita yang melimpah Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, Kau berikan damai sejahtera Tuhan untuk setiap seluruh jemaat Tuhan di seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan hikmat, Kau berikan kelancaran Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk nantinya Tuhan, untuk penutupan tahun Tuhan, tahun 2024-2025 Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan hikmat untuk kami semua Tuhan, agar kami bisa hadir Tuhan untuk beribadah, malam tutup tahun baru Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan untuk setiap kami Tuhan kelonggaran waktu Tuhan, agar kami bisa untuk berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga seluruh jemaat Tuhan, bahkan sekeliling kami Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan, kiranya Kau jamah setiap mereka Tuhan, Kau menangkan setiap jiwa mereka Tuhan melalui setiap kami Tuhan, kiranya Tuhan agar mereka bisa tergerak hatinya Tuhan, agar mereka bisa beribadah mencari-Mu di Yerusalem Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, Kau tutup bungkus setiap perjalanan kami Tuhan, kami yang berjalan kaki, kami yang naiki kendaraan roda 2 Tuhan, Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan, agar kami sampai di rumah kami Tuhan tanpa kurang suatu apapun Tuhan, dan kami melakukan aktivitas selanjutnya Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan juga sebentar Tuhan kami akan doa seperti yang kami telah ajarkan kepada kami Tuhan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam hadirat Tuhan. Kami memuji kebesaran. Amin. Thank you God. Thank you. Ajaib Tuhan. Amin. Kau ajaib Tuhan, Kau dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami telah selesai ibadah. Bapak, kami percaya Bapak,
Firman-Mu tidak akan pernah sia-sia pada pagi hari. Firman-Mu yang hidup menjadi rema dalam kehidupan seluruh jemaat pada pagi hari. Bapa, mampukan mereka semua, termasuk hamba-Mu ini, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Setiap firman yang kami dengar Bapa, menjadi berkat buat kami semua. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Mari semua jemaat El Salem, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita, memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua, seluruh jemaat El Salem, melimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jemaat yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.